Shalom, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini pemirsa sedang menyaksikan program 777. Belajar sekolah sahabat selama 7 menit, selama 7 hari, setiap jam 7 malam. Besar harapan kami agar semua pemirsa dapat mengikuti kami dalam belajar sekolah sahabat 777. Kita telah tiba di pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kelima, dengan judul Orang Asing di Pintu Gerbangmu. Dan menjadi ayat pendukung, kita dapat membaca Markus 12 ayat 29 sampai 31, Ulangan 10 ayat 1 sampai 19, Mazmur 146 ayat 5 sampai 10, Matius 7 ayat 12, Ulangan 27 ayat 19, Yakobus 1 ayat 27 sampai Yakobus 2 ayat 11. Menjadi ayat hafalan Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan hormat hanya kepadamu kami persembahkan. Engkaulah Allah pencipta dan penebus kami, dan hanya kepadamu lah kami berharap, dan hanya kepadamu lah kami bersandar. Bapa, saat ini kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahaminya. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat, sahabat petang, di pelajaran 5 tanggal 23 sampai 29 Oktober, terkhusus pada sahabat petang, mengangkat tentang satu pertanyaan dari ahli Taurat dan Saduki. Siapakah ahli Taurat dan siapakah Saduki? Ahli Taurat adalah mereka yang mempelajari serta mengerti dan memahami tentang hukum Taurat yang telah dicatat, disampaikan oleh Musa. Sedangkan orang Saduki adalah mereka yang khusus mengamati tentang firman Tuhan sehubungan dengan hukum Taurat. Dan bahkan yang terkecil sekalipun mereka akan cermati dan mereka akan selidiki. Dengan kata lain, kedua kelompok ini adalah mereka yang benar-benar memahami tentang hukum Taurat. Dan ada satu pertanyaan kepada Yesus. Hukum manakah yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah jawaban Yesus terhadap ahli Taurat dan juga kepada orang Saduki. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Kita ketahui hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Itu terdiri dari hukum pertama sampai hukum yang keempat dari 10 hukum Taurat. Apakah isinya? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itulah firman Tuhan. Lalu yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Lalu yang ketiga, jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Lalu yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum pertama sampai hukum yang keempat adalah tanda kasih kita kepada Allah. Inilah hukum yang utama. Sedangkan hukum yang kedua, sebagaimana diuraikan dalam ayat 30 dan juga 31, kasihilah sesamamu manusia. Apa itu? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Dan hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, baik hartanya dan keledainya, istrinya, dan seterusnya. Bapak ibu saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, inilah hukum yang paling utama. Mengasihi Allah, demikian juga kita mengasihi
sesama kita manusia. Apa yang disampaikan oleh Yesus bukan hal yang baru, tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus, mereka ahli Taurat, mereka orang Saduki telah mengetahuinya jauh sebelumnya. Kutipan Sekolah Sabat kita mengatakan, Yesus tidak datang dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah didengar oleh orang Yahudi. Sebaliknya, panggilan untuk benar-benar mengasihi Dia, ide tentang mengasihi sesama dan mengasihi orang lain sebagai satu cara untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah, ia diambil dari kitab Ulangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran Sekolah Sabat di Sabat petang di tanggal 23 pelajaran 5. Semoga melalui pelajaran ini akan membawa hubungan kita lebih baik dengan Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini hubungan kami semakin baik dengan Tuhan. Kami mengasihi Tuhan sebagai hukum yang utama, dan hukum yang kedua, kami mengasihi sesama kami manusia. Ini adalah bukti bahwa kami mengasihi Allah melalui kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran Sekolah Sabat petang. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati.